Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan pulihkan hidupku. Dan tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan pulihkan hidupku. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat pagi dan kita berjumpa hari ini hari Jumat dalam acara renungan harian dan kita kembali akan diberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita percaya pada hari ini hari yang terindah di mana Tuhan siap memberkati kita. Mari kita tundukkan hati kita. Kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu kembali ya Tuhan. Kami akan menyiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi nama Yesus Tuhan, kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya. Amen. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini kembali kita akan membaca di dalam kitab Yohanes pasal yang keempat. Kitab Yohanes pasal yang keempat ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10, percakapan dengan perempuan Samaria. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan mempelajari bagaimana kita bisa melihat, bagaimana kita bisa merasakan bahwa program Tuhan dalam kehidupan kita adalah program yang diberkati Tuhan. Atau dengan kata lain bahwa Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidup kita. Kalau kita kembali membaca Yeremia pasal 29 ayat 11, rancanganku padamu bukanlah rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera yang menjadikan masa depan kita penuh harapan. Artinya saudara, bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah, yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Setiap pribadi lepas pribadi, Tuhan punya rencana yang indah. Namun saudara, pagi hari ini kita harus menyadari bersama bahwa langkah-langkah kita terhambat karena ketidakmampuan kita menembus penghalang-penghalang yang harus kita hadapi.
Artinya langkah-langkah kita terhambat oleh rintangan-rintangan, gangguan-gangguan yang harus kita hadapi. Penghalang itu pasti kita hadapi, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kenapa pasti kita hadapi? Karena sebuah hukum yang tidak pernah bisa dipungkiri di dalam perjalanan hidup ini. Oleh karena itu pagi hari ini saya akan berbicara bagaimana kita menembus penghalang. Bagaimana kita bisa nerobos penghalang-penghalang yang ada di depan kita. Sehingga langkah-langkah kita menjadi langkah-langkah yang diberkati Tuhan. Dan apa yang menjadi rencana Tuhan boleh digenapi. Saudara yang kasih Tuhan, beberapa hal yang penting yang sering kali menyebabkan langkah-langkah kita terhambat. Yang pertama adalah kritikan. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 4 ayat 1 dan 2, percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Saudara yang kasih Tuhan, ini satu ungkapan di mana kita harus menerobos penghalang-penghalang untuk kita bisa mengetahui rencana Tuhan dalam hidup ini. Yang pertama, sesuai dengan ayat ini dengan jelas dikatakan kita harus menerobos yang pertama, yaitu kritikan. Kritikan tidak boleh membuat kita kecewa, membuat kita mundur, membuat kita putus asa. Kritikan harus membuat kita mengintrospeksi diri. Kritikan harus memantapkan fisik kita. Dan kritikan harus menjaga kita agar tetap mengandalkan Tuhan. Sesuai dengan ayat ini dikatakan ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia telah memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ini kita pelajari dua ayat ini, yaitu kritikan, saudara. Jadi pagi hari ini boleh kita harus waspadai bahwa kritikan itu tidak boleh membuat kita kecewa. Karena kita tidak tahu hati seseorang, entah itu kawan, entah itu lawan. Jangan sampai halangan pertama ini membuat kita terhambat melihat rencana Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Kritikan tidak boleh kita mundur, tidak boleh kita putus asa. Kritikan harus membuat kita introspeksi diri. Terkadang tanpa kita sadari kita sudah salah jalan. Terkadang tanpa kita sadari kita salah. Tapi melalui kritikan yang itu kita tanggapi dengan hal yang positif. Dari kritikan harus membuat kita belajar introspeksi diri. Kritikan juga harus memantapkan visi kita. Apa yang membuat hidup saudara akan berhasil? Apakah yang membuat pelayanan kita berhasil? Kita harus mempunyai visi dalam hidup kita. Kritikan harus menjaga kita agar tetap mengandalkan Tuhan. Sudahkah kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan? Andalkan Tuhan di setiap waktu.
Ketika kritikan-kritikan negatif itu muncul dalam hidup ini, saudara tidak akan kecewa. Tetapi justru saudara akan semakin kuat. Saudara yang kasih Tuhan, melalui kritikan harus menyadarkan kita bahwa kita tidak sempurna dan tidak dapat berdiri sendiri dan sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Inilah halangan yang pertama yang bahkan harus kita waspadai. Bahkan harus saudara kita siap menerima itu, yaitu kritikan. Sebab dari kritikan ini, sekali lagi saya ulang, kita bisa introspeksi. Dari kritikan yang masuk, kita bisa memantapkan fisik kita di dalam hidup ini. Dari kritikan yang kita terima, menyadarkan bahwa kita tidak sempurna dan tidak dapat berdiri sendiri. Dan itu semua kita andalkan Tuhan dalam hidup ini. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, pagi hari ini, ketika kritikan-kritikan masuk dalam hidup saudara, ketika kritikan-kritikan itu kita terima di telinga kita, jangan sampai membuat kita putus asa. Tapi justru melalui kritikan ini, saudara akan semakin kuat dan saudara akan diberkati Tuhan. Tuhan memberkati, kiranya pagi hari ini menjadi pagi yang terindah. Saudara, saya percaya ketika kritikan itu datang menimpa kita saudara, atau kita terima, saudara, ketika kritikan itu kita dengar, pada waktu kita ambil langkah yang positif, saudara bisa menembus. Artinya saudara bisa melihat ada rencana Tuhan yang indah dalam hidupmu. Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur hari ini untuk firman-Mu yang begitu indah yang kami dengar, bahwa melalui kritikan-kritikan yang kami terima, bertanda bahwa kami bisa menghadapi itu semua bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat pagi hari ini. Kami bisa menembus terobosan-terobosan. Kami bisa menghancurkan penghalang-penghalang supaya dalam hidup kami rencana Tuhan digenapi. Terima kasih Bapa, kami boleh mengucap syukur di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan. Oh iya, jangan lupa nanti malam ada live Instagram Pendeta Surya Rapali, saudara, 7:30 sampai 8:30 malam. Nanti malam saudara ya, kita praise and worship. Setiap catatan, setiap permohonan doa, saudara tulis di live chatting. Nanti kru-kru saya, tim-tim saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Arahkan hatimu, kembali kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, Amin.